semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini Ibu Okta akan cerita tentang Raja Saul mengejar Daud. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, minta tuntunan penyertaan Tuhan supaya belajar hari ini saat Ibu cerita anak-anak semua mengerti dan pahami. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bertemu lagi dalam ibadah. Bahkan dan kami akan membahas tentang Raja Saul mengejar Daud. Berkati untuk pembelajaran kami hari ini, biar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, sertai dan berkati supaya semua yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini Ibu Okta akan cerita tentang Raja Saul mengejar Daud. Jadi ceritanya ini adalah kerajaan Israel. Kerajaan Israel pada waktu itu dipimpin oleh Raja Saul. Ketika bangsa Israel pengen mempunyai raja, dan Tuhan mengabulkan permintaan mereka dan mengangkat Raja Saul menjadi seorang raja di kerajaan Israel. Jadi Raja Saul ini adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Jadi nanti kalau ditanya siapa raja pertama kerajaan Israel, nanti bilang kalau raja pertama bangsa Israel itu adalah Saul. Nah, ternyata Raja Saul ini mempunyai tentara yang banyak, mempunyai pasukan yang berani, yang pandai untuk bertarung, berperang melawan musuh-musuh kerajaan Israel. Dan Daud adalah seorang prajurit yang sangat hebat, yang sangat pintar dalam berperang. Sehingga Daud ini mengalahkan puluhan ribu musuh kerajaan Israel. Orang-orang banyak dia kalahkan semuanya. Ternyata karena banyak orang yang memuji-muji Daud karena Daud berhasil mengalahkan puluhan ribu musuh-musuh kerajaan Israel, ternyata Raja Saul ini merasa iri hati dengan si Daud. Raja Saul bilang, kok bisa Daud bisa mengalahkan banyak orang? Pokoknya dia itu benci sekali, iri hati dengan si Daud. Sehingga dia membuat suatu rencana. Pokoknya dia bilang, aku akan membunuh Daud supaya tidak ada orang yang ada di kerajaan Israel memuji-muji kehebatan Daud. Dia ambil tombaknya, ini tombak. Diambil tombaknya, dia lempar si Daud. Kita kira-kira kena enggak ya? Ayo kita lihat. Kena enggak ya? Ternyata tidak kena. Daud menghindar serangan tombak yang tadi Raja Saul ingin melemparnya. Raja Saul melemparnya. Daud berlari, pokoknya lari sekencang tenaga untuk menyelamatkan dirinya dari serangan Raja Saul. Kalau Daud tidak menghindar, tidak lari, pasti Daud akan mati. Makanya dia lari dengan sekuat tenaga. Lari dia. Pokoknya dia harus lari sembunyi dari si Raja Saul dan pasukannya. Kemudian sampailah di sebuah gua di Gunung Batu. Di situ
Daud menyembunyikan dirinya dari Saul dan dari pasukan-pasukan Saul yang mengejar si Daud. Ini dia lagi sembunyi. Kemudian Raja Saul dan pasukan-pasukannya mengejar, mencari Daud. Pokoknya mereka bilang, kita harus cari Daud dan bunuh Daud sebelum kita pulang, kata si Saul. Kemudian mereka tibalah di kemah-kemah. Bahkan di situ Raja Saul itu beristirahat di gua yang tadi si Daud sembunyi. Jadi Raja Saul sembunyi dan Raja Saul istirahat di gua itu dan pasukan-pasukannya berjaga-jaga di luar. Kita lihat ya. Si Daud ternyata dia di dalam gua itu. Raja Saul tidak mengetahui kalau si Daud itu ada di dalam gua. Satu gua dengan si Raja Saul. Kemudian ketika Raja Saul sedang istirahat, Daud datang. Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh si Saul. Dia ada kesempatan karena si Raja Saul tidur nyenyak. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? Ternyata Daud tidak berani untuk membunuh si Raja Saul. Tapi dia hanya memotong baju dari Raja Saul. Dia tidak berani untuk membunuh si Saul karena dia takut akan Tuhan, karena dia tahu karena Daud tahu kalau Raja Saul itu diurapi oleh Allah. Makanya Daud tidak membunuhnya. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahat dan pergi keluar dari gua itu. Dia jalan keluar. Dan tibalah si Daud bertemu dengan si Saul. Daud datang dan menunjukkan kalau dia telah memotong bajunya si Raja Saul. Walaupun Raja Saul ini benci dengan si Daud, tetapi Daud tidak berani untuk membalas kejahatan. Tetapi Daud tetap mengasihi si Raja Saul. Dari cerita Ibu Okta hari ini, kita mau belajar yang pertama. Walaupun orang-orang bahkan teman-teman kita membenci kita, menjauhi kita, ingin mencelakakan kita, tapi kita anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka jahat dengan kita harus baik dengan mereka. Kita harus sapa, kita harus menegur mereka, orang yang telah melakukan kesalahan kita. Yang kedua, buktikan kalau kita itu sudah mengasihi Tuhan. Seperti Daud. Daud itu sangat mengasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan pelihara Daud. Dan Daud mengalahkan banyak sekali musuh-musuhnya. Oke, siap? Sebelum Ibu menutupi cerita hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita. Berkati supaya cerita yang kami dengar ini memberkati kami, dan kami mau supaya tetap mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dan kami diajarkan supaya siapapun orang yang telah menjahati kami, ingin mencelakakan kami, Tuhan tolong kami supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berkati untuk anak-anak
TK Barnawati, baik TKA maupun TKB. Berkati mereka secara pribadi, pertumbuhan secara fisik, rohani, belajar, bahkan studi mereka, masa depan mereka yang terbaik Tuhan akan berikan. Orang tua, kedua orang tua mereka juga dipelihara, diberkati, disertai oleh Tuhan dalam pekerjaan, usaha, kesehatan mereka masing-masing. Berkati untuk guru-guru TK Barnawati supaya tetap sehat, tetap kuat dengan kreativitas yang daripada Tuhan sendiri, supaya dalam mengajar, mendidik anak-anak yang ada di TKA maupun TKB melalui pelajaran online. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sampai berjumpa lagi minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.